Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Haryanti, BP 191054-2002, jurusan Ilmu Ekonomi, Kampus 2 Payakumbuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang The Theory of Fertility yang judulnya yaitu Determinan Fertilitas di Indonesia, yang diambil dari sumber Jurnal Kependudukan Indonesia. Kondisi fertilitas total mengalami stagnasi dalam kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir. Kondisi ini kemungkinan disebabkan karena program kependudukan dan keluarga berencana tidak menjadi prioritas pemerintahan kabupaten atau kota. Banyak faktor penentu terjadinya fertilitas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan faktor langsung, tidak langsung, dan fertilitas. Menurut survei, wanita yang memiliki 1-2 anak biasanya sudah terakses informasi tentang pentingnya KB. Sebaliknya, wanita yang memiliki lebih dari 2 anak cenderung tidak mengetahui pentingnya informasi KB. Dan biasanya juga banyak pasangan yang tidak setuju dengan pemasangan KB tersebut. Dan faktor yang cukup dominan yaitu wanita yang memiliki 1-2 anak biasanya wanita yang nikah di usia yang lebih tua dibandingkan wanita yang memiliki lebih dari 2 anak. Hubungan antara faktor demografi dan fertilitas. Wanita yang punya 1-2 anak ditemukan tertinggi pada wanita dalam kelompok umur 20-24 tahun, dan angka ini terus menurun sejalan dengan semakin bertambahnya umur wanita. Sebaliknya, wanita yang mempunyai anak lebih dari 2 terlihat proporsinya semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya umur wanita tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa mereka yang sudah memiliki banyak anak adalah mereka yang telah berusia lebih tua. Umur wanita memiliki hubungan bermakna dengan jumlah anak lahir hidup. Proporsi wanita yang punya 1-2 anak sedikit lebih tinggi di antara wanita yang tinggal di perkotaan dibandingkan mereka yang tinggal di perdesaan. Kontribusi faktor dominan terhadap fertilitas. Variabel yang paling dominan berkontribusi terhadap anak lahir hidup baik dikontrol dengan umur maupun tempat tinggal, yaitu jumlah kematian anak yang dialami pada variabel kontribusi. Kejadian anak meninggal terlihat bahwa apabila wanita mengalami kematian 1 anak, maka akan digantikan oleh kelahiran 1 anak lagi. Pengaruh kematian bayi terhadap fertilitas. Yang pertama, kematian bayi secara langsung akan berpengaruh terhadap kesuburan ibunya karena tidak lagi menyusui bayi, maka fungsi ASI sebagai kontrasepsi sudah tidak ada lagi. Yang kedua, psikologi keluarga ketika mengalami kematian bayi atau anak ingin secepatnya menggantikannya dengan hamil dan melahirkan lagi. Yang tiga, paham anak sebagai tabungan bila secara tiba-tiba terjadi kematian salah satu dari bayi yang dimilikinya. Determinan fertilitas berdasarkan SDKI tahun 2012. Kematian anak merupakan variabel yang paling dominan berkontribusi terhadap anak lahir hidup. Walaupun kontribusinya sedikit menurun ketika dikontrol dengan umur dan tempat tinggal. Kematian anak ini pun merupakan variabel yang tertinggi. Pada tahun 2007 sebanyak 123%. Mengingat pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan mobilitas, maka hasil analisis ini telah menjawab hal tersebut. Bahwa kematian anak berkontribusi tertinggi terhadap anak lahir hidup. Telah diakui bahwa fertilitas cukup menurun tajam jika ditinjau pada kondisi angka kelahiran. Pengaruh fertilitas terhadap pertumbuhan ekonomi. Fertilitas merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama, dampak positifnya yaitu meningkatkan pendapatan daerah dan potensi pajak yang tinggi. Namun, dampak negatifnya akan meningkatnya tingkat pengangguran di suatu negara. Kesimpulan, hasil analisis menunjukkan kejadian kematian yang dialami oleh keluarga berkontribusi dominan terhadap menambahnya jumlah anak yang dimiliki oleh keluarga. Terkait dengan kondisi tersebut, perlu rekomendasi penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi terutama dalam hal penundaan umur kawin terkait dengan umur pertama melahirkan dan umur pertama melakukan hubungan seksual kepada wanita usia muda. Kuintil terbawah pendidikan rendah melalui penguatan pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja. Sasaran PKRR sebaiknya tidak hanya anak yang sekolah, namun juga memperhatikan anak yang putus sekolah.
Diperlukan kebijakan Kementerian Kesehatan tentang peningkatan kualitas pelayanan jaminan kesehatan nasional untuk menurunkan angka kematian maternal bayi dan anak. Di samping itu, diperlukan kebijakan penekanan terhadap pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan dan penolongan persalinan oleh tenaga medis dan paramedis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.